going to observe initiation ceremony. Atas karunia daripada Srila Prabhupada, para acarya yang terdahulu, juga para acara yang juga hadir di zaman ini, dan atas karunia semua Vaishnava, para pagi ini kita akan menyelenggarakan diksa upacara diksa. Yeah, therefore we have to understand actually what is the real meaning of Diksha initiation. Oleh karena itu, ya, kita harus benar-benar mengerti apa sesungguhnya arti daripada diksa. So initiation is a process. Inisiasi atau diksa itu adalah sebuah proses sesungguhnya. So it starts from Shraddha and up to prayer. Dan dia dimulai dengan sraddha atau keyakinan sampai ke prema, ikatan prema. So when watching Krishna pray, then we can see Krishna face to face. Then we are eligible candidate to return back to body. Ketika kita mencapai ikatan prema bhakti itu, kita bisa melihat Krishna bertatap muka secara langsung dengan Krishna, dan pada waktu itulah baru dimungkinkan kita pulang ke dunia rohani. We are in material body, we are in material world. We have so many duties, but after all, we cannot get peace here. We cannot solve our problems here. Di dunia material ini, ya, kita punya banyak tugas, punya banyak pekerjaan, dan kita tidak bisa mendapatkan kedamaian ataupun kebahagiaan di sini. Because we are soul, we are searching for happiness. Kita adalah roh yang terikat di sini, dan kita sedang mencari kebahagiaan. And only Krishna is eligible to give happiness to soul because he is super soul. Hanya Krishna yang bisa yang memberikan kebahagiaan atau kebebasan kepada sang jiwa, karena beliau adalah sang roh yang utama. So therefore, when we come to process of initiation means Divya Jnana Jatu Dadyat Guryat Papat Sankhya. Santa Musa said, disciple have to accept transcendental knowledge, Divya Jnana. Guru will impart and disciple have to accept. Sanatana Musa. Ya, Sanatana Goswami menyampaikan, diksa artinya guru akan memberikan kepada seorang murid, yaitu dibiarnya pengetahuan rohani. We have material knowledge. We don't have transcendental knowledge. We have knowledge for this body, but we don't have knowledge for this soul. Jadi saat ini kita baru hanya memiliki pengetahuan material saja. Kita belum memiliki pengetahuan rohani. Pengetahuan kita hanya sebatas badan saja, belum untuk tataran sang jiwa. And they are accepting spiritual master, Diksha or Siksha, how to receive teachings, parampara teachings. Oleh karena itulah kita menerima atau mencari guru diksa untuk mendapatkan siksa dari guru itu, yang artinya bagaimana kita diajarkan untuk menerapkan ajaran dari para acarya. Just like you are going to school and accepting teacher for studying. Seperti halnya kita pergi ke sekolah, ya, kita menerima guru yaitu dalam rangka untuk belajar. So in our parampara, Siksha is very important. We are always stressing on Siksha. You may accept the Diksha but take Siksha. Yeah. Dan di parampara sistem parampara kita ini kita sangat membutuhkan siksa seperti itu. Tetapi walaupun kita punya guru diksa, yang penting juga kita harus menerapkan siksa ini. When we are accepting spiritual master, we are accepting the whole parampara acharya system, parampara gurus. Ketika kita menerima guru rohanian, berhidup kepada guru rohanian, artinya kita juga menerima seluruh daripada sistem parampara ini. Because we don't have knowledge about soul, we don't know which Krishna, why we are suffering here, what is our duty, we don't know all these things. Karena kita roh yang terikat, kita tidak tahu Krishna, kita tidak tahu jati diri kita, apa hubungan kita dengan Krishna. Kita tidak memiliki pengetahuan itu, belum memiliki pengetahuan seperti itu. And all these knowledges, all this transcendental knowledge coming through Guru Parampara. Dan semua pengetahuan rohani ini datang dan turun dari Guru Parampara. And what is Guru's duty? Guru's duty, he will engage you in service and send out you to
repeat the transcendental knowledge of Parampara. Apakah tugas daripada guru? Tugas daripada guru kerana pada saat yang sama beliau akan menyibukkan kita dalam pelayanan dan juga beliau akan memberikan kita pengetahuan dalam kerohanian ini. And what is the difference between the ordinary person and guru? Lalu apakah perbedaan antara orang biasa dengan seorang guru? And Guru's business 24 hours is always engaged in Krishna's service, Krishna's loving service. Urusan daripada guru kerohanian adalah sepanjang 24 jam beliau selalu sadar akan Krishna dan menyibukkan diri dalam pelayanan kepada Krishna. He don't have any anything personal. No personal bank balance, no personal property. He don't have any personal. Everything Krishna's. Beliau sama sekali tidak memiliki sesuatu untuk diri beliau, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki uang atau dipan seperti itu. Semuanya beliau persembahkan kepada Krishna, hanya milik Krishna. And he surrendered to lotus feet of Krishna. He surrendered at the lotus feet of Krishna. Dan yang paling penting beliau berserah diri sepenuhnya kepada kaki Padma Sri Krishna. Therefore, Krishna and Parampara Acharyas impact knowledge on spiritual master. Oleh karena itu, Sri Krishna dan para acarya di Parampara ini memberikan pengetahuan kepada sang guru kerohanian. Yeah, this is life of spiritual master means he is dedicated his whole life for the Guru Parampara. Dan tujuan daripada seorang guru kerohanian yaitu beliau sepenuhnya menyerahkan diri, mempersembahkan segala sesuatunya kepada sistem guru parampara dan kepada Sri Krishna. And what Guru wants from disciple? Lalu apa yang diinginkan oleh seorang guru dari muridnya? Guru don't want, okay, you give me money, you just worship me, you give me you praise me. Guru don't want all these things. Guru want that you should be pure devotee and you serve Krishna and in this life you get Krishna back and make your life success. Yeah. Yang diinginkan oleh seorang guru kerohanian adalah menyibukkan kita di dalam bakti dan selalu memuja Krishna dan mendapatkan Krishna dalam hidup ini juga. Guru tidak mau uang, beliau tidak mau pujian-pujian, bukan itu yang diinginkan oleh guru. Yeah. Only he want to guide you in Krishna bhakti so that you can achieve perfection in this life. Yang beliau inginkan adalah bagaimana beliau ingin membimbing kita, membawa kita menuju kesempurnaan, yaitu mencapai kaki Padma Krishna. And why Guru will guide you? Because you are suffering in ignorance. You don't know why you are suffering. Yeah. Mengapa guru ingin membimbing kita? Karena kita tidak tahu, ya, kita berada di dalam kegelapan dan kita menderita. Kita tidak tahu mengapa kita menderita di sini. Yeah, you are overly attached with material works. Overly attached. You don't know you are wasting time and energy and suffering. Kita tidak tahu bagaimana kita sudah memboroskan waktu, tenaga kita, dan kita begitu sangat terikat dengan hal-hal material. And more you attach, more you suffer in this material life. More you develop attachment material, more you suffer. Semakin kita mengembangkan keterikatan di dunia material ini, semakin menderita kita. So therefore Guru will guide you how to make balance between material and spiritual. Because your body is there and soul is also there. So how can you feed up both body and soul? Guru akan membimbing kita karena bagaimana kita berada di dalam material dan sekaligus kita berada di dalam spiritual, karena kita badan kita bersifat material, dan bagaimana guru akan membalance, menyeimbangkan antara badan dan sang jiwa. So this knowledge is called Siksha. Dan pengetahuan ini yang disebut dengan Siksha. Yeah. Krishna is everything. He is our relation. He is Sambandha. Krishna is our Sambandha. Krishna adalah segala-galanya. Hubungan kita adalah kepada Sri Krishna saja. Krishna adalah Sambandha. Why we are suffering here? Only one answer. Why we are suffering here? We forgot Krishna. We don't have relationship with Krishna. Dan mengapa kita menderita di dunia material ini? Hanya ada satu jawabannya, karena kita melupakan Krishna. Kita melupakan hubungan kita dengan Krishna. He created everything: sun, moon, sky, water, air,
all this beautiful, mountains, fountains, everything. He created everything, we are enjoying everything, but we don't have relationship with Krishna. This is our cause of suffering. Inilah penyebab dari penderitaan kita. Kita melupakan hubungan kita kepada Krishna. Krishna menciptakan matahari, bulan, segala sesuatu seperti pegunungan ini, yang indah ini. Kita menikmati semua ciptaan Krishna, tetapi kita tidak berhubungan dengan Krishna. Yeah, and this is Guru's business. His first business, he will keep relationship. How to keep relationship with Krishna, Guru will train. Ya. Dan inilah urusan sang guru, tugas daripada sang guru, bagaimana menyambung kembali hubungan antara sang jiwa dengan Krishna. Yeah. And how to keep relationship and how to keep a strong relationship, how to cultivate bhakti, Guru will train also. Avideya, Guru will train Avideya. Ya, bagaimana kita menjalin hubungan yang lebih kuat dan selalu melatih kita bagaimana agar hubungannya semakin kuat. Oleh karena itu, guru juga memberikan avideya, pelatihan. And prayojana, our achievement by this initiation process, our achievement is Krishna Prema. Dan melalui diksa inilah kita akan mencapai prayojana kita, yaitu tujuan kita, yaitu Krishna Prema. Krishna Prema means everywhere you can see Krishna. Everywhere, in your house, with every living entities, everywhere. Everyone is related to Krishna, and Krishna is here. You can see everywhere Krishna. Krishna Prema artinya kita bisa melihat Krishna di mana-mana. Krishna ada di hati setiap orang. Krishna ada di sini dan di mana-mana pun, di rumah, di tempat, di mana pun kita akan melihat Krishna ada di mana-mana. And that is blissful state. No more suffering. Ya. Dan itulah tingkatan yang penuh dengan kebahagiaan dan tidak akan ada penderitaan lagi. Therefore, our relationship, because we perfect Krishna, Guru establish a relationship through this somehow the initiation process by giving Harinam. Karena kita telah melupakan hubungan kita dengan Krishna, oleh karena itu guru menjalin lagi hubungan ini melalui sambandha dhyana, yang yaitu upacara diksa ini. So why Guru gives Krishna's name? Because Krishna's name is not different from Krishna. Dan juga mengapa Sri Guru memberikan kita nama suci Krishna? Karena nama suci Krishna tidak berbeda dengan Sri Krishna sendiri. So especially in Kali Yuga, Krishna descend as holy name. Dan khususnya zaman Kali Yuga ini, Krishna turun sebagai nama suci beliau. And through holy name you can achieve everything: dharma, artha, kama, mukhya, and Krishna prema. Melalui nama suci Krishna ini, kita bisa mendapatkan dharma, artha, kama, moksha, dan juga Krishna prema. Even you can fulfill all your desires, material, spiritual, but we want only to fulfill spiritual desires. Dan melalui nama suci ini kita juga bisa memenuhi semua keinginan kita, baik itu keinginan material kita, keinginan spiritual kita. Tetapi sebagai penyembah kita hanya menginginkan keinginan material yang diwujudkan. And we have to become very careful. Although holy name is very merciful, holy name is able to give everything, but he displeased when you commit offense. Ya, oleh karena itu kita hendaknya harus hati-hati sekali. Meskipun nama suci bisa memberikan segala-galanya, tetapi kalau kita tidak berhati-hati, nama suci juga bisa memberikan kesengsaraan atau marah bahaya atau permasalahan. Just like you are a disease person, when you are taking some medicine, there is some food restrictions. If you don't follow these foods, then medicine doesn't work. Seperti halnya ketika kita minum obat seperti itu. Ketika kita minum obat, ada pantangan-pantangan makanan yang harus kita lakukan seperti itu. Kalau kita melanggar pantangan-pantangan itu, kita makan sembarangan, maka obat itu tidak akan berfungsi. So if you don't follow this 10 offenses, then you cannot chant pure name. Begitu pula ada 10 jenis kesalahan. Kalau kita tidak mengikuti 10 jenis kesalahan ini dengan baik, maka kita tidak bisa mengucapkan nama suci dalam arti yang sesungguhnya. So then we discuss about 10 offenses. Dan sekarang kita akan mendengarkan
10 jenis kesalahan dari Google. Yeah. Whether you have any qualification or not, but if you just free from all these offenses and you chant holy name, automatically you will achieve everything in this life. All qualifications, everything. Meskipun ya kita tidak memiliki kualifikasi apapun seperti itu, tetapi dalam rangka kita mengucapkan nama suci ini, kita tidak melakukan 10 jenis kesalahan ini, maka kita akan mendapatkan yang mencapai segala keinginan kita di sini, khususnya keinginan spiritual kita. First one, the best friend the devotees, those that dedicated their life for the propaganda of Krishna consciousness. Kesalahan yang pertama yaitu yang menghina atau mengejek orang-orang atau para penyembah yang sudah menyerahkan hidupnya dalam rangka pengajaran dan mengajarkan nama suci Krishna. Yeah. We don't want to criticize anyone. Fault finding, criticism, that is not good. Krishna is not, holy name is not preached. Yeah. Nama suci tidak akan puas ketika kita mencari-cari kesalahan orang lain, mengkritik orang lain, dan menghina orang lain. Nama suci dan Krishna tidak akan berbahagia. And especially Vaishnavas, when you criticize Vaishnavas, you will lose your sukrutis, absolute sukrutis. Khususnya kepada para Vaishnava, kalau kita melakukan kesalahan kepada seorang Vaishnava, maka kita akan kehilangan sukriti kita, amal saleh kita akan hilang. Yeah, don't criticize. When you criticize others, that means you are inviting all these unearthers to your heart. Yeah. Dan jangan pernah mengkritik orang lain. Ketika kita mengkritik atau menghina orang lain, itu artinya kita akan mengundang anarta-anarta masuk ke dalam diri kita. Fault finding, and Gurudev used to say, fault finding and criticism is not atal bhakti. Dan selalu Gurudev yang selalu mengatakan, ya, mencari-cari kesalahan orang lain dan mengkritik itu sama sekali bukan ranah bakti. Yeah. So bhakti means only one pointed. My job, okay, I have to chant 6 rounds, I have to study Bhagavatam, I have to follow Prabhupada's instructions, my Guru's instructions. What others are doing, it is up to Guru and Krishna. Artinya, ya kita harus fokus ya dengan apa tugas kita. Ya kita berjapa dengan baik, mendengarkan Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, mengikuti perintah-perintah Srila Prabhupada, mengikuti perintah guru rohani kita. Apapun yang dikatakan oleh orang lain itu bukan urusan kita, itu adalah urusan Guru dan Krishna. Because more you think about others, more you suffer. Karena semakin banyak kita selalu memikirkan orang lain, semakin menderita kita. Yeah. Therefore, if someone wants to chant pure name, he should not criticize Vaishnavas. Oleh karena itu, jika seorang penyembah ini mengucapkan nama suci Krishna dengan baik, dia hendaknya jangan pernah mengkritik orang lain. And second one, to consider the name demigod like Lord Brahma and Lord Shiva is equal or independent to Lord Vishnu, holy name of Lord Vishnu. Kesalahan yang kedua, ya, menganggap ya, nama-nama para dewa seperti Dewa Siwa dan Dewa Brahma tidak bergantung kepada nama suci Vishnu atau sejajar dengan nama suci Vishnu. Yeah. Don't disrespect Lord Brahma, Lord Shiva. They are expansion, they are Krishna's devotee. Ya. Jangan salah mengerti tentang Dewa Brahma atau Dewa Siwa. Beliau ini adalah ekspansi daripada Vishnu. Sri Vishnu. Yeah. Although when you are worshipping Vishnu, you are worshipping all demigods. You are giving respect to all demigods. Yeah. Karena ketika kita memuja Sri Vishnu atau Sri Krishna, sebenarnya kita sudah memberikan hormat kepada semua para dewa. But don't criticize. If someone is worshipping directly, don't criticize, don't oppose. Yeah. Jangan menentang, jangan mengkritik orang-orang yang memuja para dewa secara langsung. But one should think that, okay, I am chanting Hare Krishna. If I have chanted Shiva, 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 it is sin. Dan jangan juga pernah berpikir ketika saya mengucapkan nama suci Krishna, Hare Krishna, itu juga kita sama seperti mengucapkan Siwa, Siwa, Siwa. Seperti itu. Menganggap hal itu sama, tidak bisa seperti itu. No. They are not equal and also not different. Lord Shiva and Brahma, they are not equal with Vishnu, also not different with Vishnu. Dan ya Siwa dan Dewa Siwa, Dewa Brahma ini mereka tidak sejajar dengan Sri Vishnu, tetapi juga tidak berbeda dengan Sri
like son and daughter, they're not equal with father, but they're not different from father. Yeah. Seperti yang seorang putra atau seorang putri, mereka tidak tidak sejajar, tidak sama dengan ayahnya, tetapi pada yang sama mereka adalah bagian daripada orang tuanya. So therefore, whenever you see any demigods, just pay obeisances. And they are Vaishnavas. Oleh karena itu, yang dimanapun kalau kita melihat ada para dewa, patung dewa seperti itu, kita hormat dan kita bisa bersujud. We don't want to disrespect them, but sometimes we don't want to worship directly to them because we are worshiping Vishnu. Our Ishtadev, our Ishta is Vishnu. Kita yang tidak tidak menghormati mereka, pada yang sama kita juga tidak memuja mereka secara khusus seperti itu. Karena Ishta Dewata kita adalah Sri Vishnu. Yeah. When you have your own Ishta, you develop faith, you develop Nishtha for your own Ishta. If you develop Nishtha, then you never criticize it. Ketika kita memiliki Ishta atau Tuhan pujaan kita, kalau kita mengembangkan bakti yang benar kepada Ishta kita, maka kita akan mengembangkan Nishtha. Ketika kita mendapatkan Nishtha, kita tidak memiliki keinginan untuk menghina orang lain. Yeah. If you disrespect demigods, then you cannot chant also holy name. And if you make it equal, okay, demigod and Vishnu is equal also in these offense. Ketika kita tidak hormat kepada para dewa, juga kita tidak bisa mengucapkan nama suci secara benar. Tetapi juga kalau kita menganggap beliau sama dengan Sri Vishnu, juga kita tidak bisa mengucapkan dengan benar nama suci. And third one, to disobey the order of spiritual master. Dan yang ketiga adalah melanggar perintah-perintah sang guru rohani. Yeah. So why? Because spiritual master means he is representative of all Parampara Acharyas. Mengapa? Karena sang guru kerohanian beliau adalah perwakilan daripada semua para sistem para itu. Yes. So he don't have any personal opinion, personal view, nothing personal. Everything related with Krishna, Guru and Krishna. Beliau tidak memiliki cara pandang beliau sendiri atau pemikiran beliau sendiri. Apapun yang beliau sampaikan selalu berhubungan dengan Krishna dan Parampara. And Guru means only he will speak from Shastra, not he will speculate something. He will create or speculate. Dan guru berarti beliau selalu berbicara berdasarkan sastra. Sama sekali beliau tidak pernah berspekulasi. Therefore, when Guru says something and we are not following means we are not following Shastra, we are not following Krishna, we are not following Guru Parampara. Oleh karena itu, ketika guru menyampaikan sesuatu, kemudian kita tidak mengikuti kata-kata guru kita, artinya kita tidak mengikuti sastra, tidak mengikuti parampara, dan juga tidak mengikuti Sri Krishna. Guru want you should be happy and connect with Krishna. Guru don't have some personal desire. Guru kita tidak memiliki keinginan pribadi beliau. Guru hanya ingin melihat kita berbahagia dan mengucapkan nama suci Krishna, melayani Sri Krishna. So when we disobey Guru's order, we cannot also chant Mahamantra. Because when you disobey Guru's order, you are disobeying Parampara's order, Shastra's order, Krishna's order. Dan ketika kita tidak mengikuti atau melanggar perintah-perintah dari guru kita, artinya kita melanggar perintah sastra, melanggar perintah guru parampara, dan melanggar perintah Krishna. Dan pada saat itu kita juga tidak bisa mengucapkan nama suci. And fourth one, to blaspheme the Vedic literatures. Dan kesalahan yang keempat yaitu menghina kesusastraan Veda. There are many Puranas, many Vedic literatures. We should not criticize other Vedic literatures. Ada begitu banyak sekali Purana, ada begitu banyak sekali kesusastraan Veda. Kita tidak boleh mengkritik ataupun tidak menghormati sastra-sastra itu. Some are worship Brahma, some are worship Shiva, some are other demigods. So it depends in some sastra. Mungkin ada orang menyembah dewa Siwa, ada menyembah dewa Brahma, dan dewa-dewa yang lainnya. Mungkin itu juga dijelaskan di dalam sastra Veda. Yes. But why there are many varieties of sastras? Because generally three varieties of people are there. Some are Sattva, some are Rajagun, some are Tamaguna. Mengapa begitu banyak ada sastra-sastra Veda yang lainnya seperti itu? Karena sastra ini turun berdasarkan 3 jenis manusia begitu. Dalam tingkatan Sattva guna, Raja guna, dan Tamaguna.
So therefore Vyasadeva, to shower mercy to three variety of people, he just wrote down some Sattvic Puran, some Rajasic Puran, some Tamasic Puran. Oleh karena itu Srila Vyasadeva ya, berdasarkan 3 jenis kesadaran manusia seperti ini, beliau menurunkan Sattwika Purana, Rajasika Purana, dan Tamasika Purana. And we are following Bhagavad, that is Suddha Sattva Mahapurana. Dan sekarang yang kita ikuti dalam jalan bakti ini, kita mengikuti Wisuddha Purana, yaitu Srimad Bhagavatam. Yes. So all these Puranas are written by Vyasadeva. If you criticize Purana, then we are criticizing Vyasadeva. Karena semua Purana-Purana itu ya disusun oleh Srila Vyasadeva. Kalau kita mengkritik sastra Purana yang lainnya, itu sama dengan mengkritik, menghina Vyasadeva. Yeah. And fifth one, to consider the glory of chanting Hare Krishna as an imagination. Dan kesalahan yang kelima ya, menganggap cara yang mulia mengucapkan nama suci Krishna ini sebagai hal yang bersifat imajinasi. Yeah. We don't have a Krishna's name can fulfill all my desires. Yeah. Holy name is everything. If you don't have faith, this is offense. Dan ya, nama suci Krishna bisa memenuhi segala keinginan seperti itu. Jika kita tidak memiliki keyakinan ini, itu juga kesalahan. If you are facing any sort of problem in your life, you are facing so many challenges, so many problems, who will solve it? Krishna's name. Chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. We have to take center at lotus feet of holy name. Ketika kita ya, mendapatkan permasalahan, mendapatkan penderitaan di dunia ini, siapa yang akan menyelesaikan masalah-masalah itu? Hanya perlindungan nama suci Krishna yang akan menyelesaikan itu. And we will not chant any mantra, we will not take shelter of anyone. Our Ishta is Krishna, and whenever some problem will come, we chant His name. This is our procedure. Yeah. Otherwise offense. Kita tidak mengucapkan mantra yang lain, tidak memuja Ishta yang lain. Ishta kita adalah Krishna, dan ketika kita menghadapi permasalahan, kita mengucapkan nama suci Krishna. Yes. Don't think this is imagination. How the holy name will fulfill all your desires. By chanting once, how you can eradicate or remove the thousand of life's sinful activities. How? Because this is Krishna. You have power. Holy name have power. Jangan kita pernah berpikir menganggap ini adalah sebuah imajinasi saya. Bagaimana mungkin nama suci Krishna bisa, kalau kita sekali mengucapkan, bisa menghapus banyak sekali dosa-dosa kita. Kita tidak boleh berpikir seperti itu, karena Krishna memiliki kekuatan untuk itu. Dia bisa menghilangkan segala dosa, reaksi dosa. Holy name is very merciful, and that many devotees or many people they join in Krishna consciousness movement, they become devotee, they do initiation. But one problem, when challenges came, they forgot the holy name. They don't know that only holy name will solve all my challenges. Sesungguhnya nama suci sangat-sangat berbuah hati, sangat berkarunia sekali. Begitu banyak datang para penyembah datang ke dalam kesadaran Krishna ini. Mereka berjapa, mereka mengikuti Pak Krishna dan segala sesuatu di dalam kesadaran Krishna ini. Tetapi satu hal, ketika mereka menghadapi masalah, mereka lupa mengucapkan berlindung kepada nama suci. Like Gurudev said, who is a real devotee? Seperti Gurudev bertanya, siapa yang penyembah yang sesungguhnya? If I am committing some offense, even I am committing some sinful activities, still I will not go to hell. I will not give up chanting. Even if I will go to hell, still I will not give up my chanting. Chanting is everything. Dan dijelaskan, dia yang memiliki pemahaman, walaupun saya menghadapi begitu banyak permasalahan, hidup dalam penderitaan, dan bahkan kalau saya jatuh ke neraka sekalipun, saya tidak akan pernah meninggalkan mengucapkan nama suci Krishna ini. This devotee will receive mercy from Krishna. He is very convinced at any stage, I will never give up chanting.
Dan penyembah seperti inilah yang akan mendapatkan menerima karunia sepenuhnya daripada nama suci. Karena dalam kondisi apapun dia tidak akan pernah meninggalkan nama suci. Yeah, and six, to give some interpretation on the holy name of God. Yang keenam, memberikan penafsiran terhadap nama suci Sri Krishna. Because they are giving some interpretation. Krishna means blood. Krishna means that, especially in India, there is speculate the Krishna's name in different way. Yeah. Mereka menuangkan pola pikir interpretasi mereka sendiri terhadap nama suci Krishna. Kadang-kadang Krishna berartinya juga hitam, Krishna artinya seperti ini. Mereka mengartikan nama suci Krishna dengan berbagai macam pemahaman. Krishna's name means, this is Krishna's, Bhaktivinoda Thakur said this is incarnation of syllabus incarnation. Namachara. Krishna descend as name. Like Krishna, it is this is later, but it is incarnation because his name is so far. Srila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan Krishna mengekspansikan diri beliau sebagai nama aksara seperti itu, seperti tulisan Krishna seperti itu. Tetapi sebenarnya ini sangat kuat sekali karena dia adalah Krishna sendiri, nama suci. We don't have to give some interpretation. Krishna's name means Krishna. Oleh karena itu jangan pernah memberikan pemahaman atau interpretasi kita sendiri, karena nama suci Krishna berarti ya Krishna sendiri. Yeah. And seventh one, to commit sinful activities on the strength of chanting holy name of God. Dan yang ketujuh adalah mengucapkan nama suci sambil melakukan kesalahan dengan maksud untuk menyelamatkan dirinya atau membebaskan diri dari kesalahan dosa-dosa. Sometimes when we become devotee, sometimes we commit mistake knowingly and we think, okay, I am chanting Hare Krishna, no problem. Hare Krishna will counter my sinful activities. Iya, karena setelah kita jadi prima, terkadang kita berpikir nama suci ini akan membebaskan segala reaksi dosa itu. Oleh karena itu sekarang saya berbuat dosa, biar nama suci nantinya akan menyelamatkan. And that is offense. Knowingly you are committing sinful activities, and to counteract it, okay, I will chant more than this. Itu adalah kesalahan, ya. Karena secara sadar kita telah melakukan sebuah kegiatan yang berdosa, dan nanti kita berpikir, nanti kita terus saja dengan mengucapkan berjapa seperti itu. That means you are using holy name. Itu artinya kita memanfaatkan nama suci. You are using holy name to eradicate your sinful activities. Yeah. Kita memanfaatkan atau menggunakan nama suci itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Holy name is Krishna. So how you can use holy name just to eradicate your sinful activities and become displeased. Yeah. Nama suci adalah Krishna sendiri. Bagaimana kita memanfaatkan Krishna hanya untuk menghapus dosa-dosa kita? Krishna tidak akan berbahagia. And to consider the chanting of Hare Krishna as the one auspicious ritual activities which are offered in the Veda as duty activities or karma-kanda. Yang nomor 8 adalah menganggap cara yang mulia untuk mengucapkan nama suci Krishna ini sebagai salah satu di antara kegiatan-kegiatan saleh ataupun ritual yang mana tercantum di dalam Weda. Yeah. There are so many sacrifices, but you cannot compare. Okay, I am performing these sacrifices that is equal to Hare Krishna. No, none of the other sacrifices is as equal as Hare Krishna. Hare Krishna Mahamantra is above all sacrifices, all the ritual processes. Hare Krishna Mahamantra ini sebenarnya di atas segala korban-korban suci ataupun upacara-upacara ritual itu. Jangan pernah sekali-sekali kita menganggap sebuah upacara ritual tertentu itu sama tingkatannya dengan nama suci, pengucapan nama suci Hare Krishna. Hare Krishna berada di atas semuanya. According to ritual process, according to karma-kanda, there are many varieties of yajnas. Many varieties of yajnas. We can't deny this. But that can't be equal to holy name. Berdasarkan
ya WD Karmakanda itu begitu banyak sekali ada korban suci, ada yang seperti itu. Tetapi kita tidak pernah boleh mempersamakan satu pun di antara yagya itu dengan nama suci Krishna. Yajna means when someone is performing yajna, fire sacrifice, some fault is there. You cannot make perfectly any fire sacrifice. It is so complicated. Everything should be pure. Ghee should be pure. Power should be pure. Fruit should be pure. And Brahman should be pure. If something is impure, simple. Jadi seperti itu, ketika kita mengadakan yagya upacara ritual itu, ya tidak akan pernah terbebas dari kesalahan. Karena segala sesuatu semuanya harus murni di situ. Ghee-nya harus murni, kemudian buah-buahannya, semua perlengkapan itu harus murni. Sedikit saja ada kesalahan, itu artinya gagal. Now the Guru will do fire sacrifice, but he using ghee. Did he know this ghee is pure or not? Sekarang contohnya Prabu Udawa sudah mempersiapkan bunda dan dia sudah menyiapkan ghee. Apakah Prabu Udawa tahu kalau ghee itu murni atau tidak? So he perform fire sacrifice. The ghee is not pure. Sometimes mantra is not pure. Sometimes dravya, different paraphernalia is not pure. Then who will suffer? Karta and Brahman both. Means who is performing sacrifice and for whom he is performing sacrifice, both will suffer. Dan ketika dalam persiapan itu banyak ghee-nya tidak murni, kemudian semua alat-alat tidak murni seperti itu, maka siapa yang akan menderita kalau yagyanya tidak sempurna, tidak murni seperti itu? Yang karta ataupun orang yang sebagai melaksanakan yagya itu, dan yang melakukan yagya, dan orang yang sebagai yajmananya itu, dia akan kedua-duanya menderita. Therefore, even if you see in our Vaishnava, always kirtan is going on, because holy name fulfill other yajnas, how can we say, last. Yeah. Oleh karena itu dalam tradisi Vaishnava kita, ketika ada homa yagya, maka kita akan kirtan, bacaan seperti mengucapkan nama suci. Karena nama suci akan melengkapi segala kekurangan-kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan yagya itu. Mantra tadanta chidram desa kala mahata sarva bharatini chidram nama sankirtan. This is Shukracharya said in front of Mahadev. Yeah. If anything is lacking in yajna, mantra, and paraphernalia, place, anything, color, time, everything holy name will nullify. So powerful. Dan Shukracharya menjelaskan ini di hadapan Sri Wamanadewa. Apapun yang terjadi kekurangan di dalam yagya itu, mungkin mantranya, mungkin yang melaksanakannya, ataupun semua perlengkapan itu tidak murni, maka Mahamantra lah yang akan menetralisir semua itu. So that we cannot compare holy name with other yajnas. Those are performed other yajnas, that is good. But that does not mean it is equal to holy name. One is equal to holy name. Oleh karena itu dijelaskan tidak bisa nama suci ini disamakan dengan yagya apapun. Ya semua yagya adalah baik seperti itu, tetapi tidak akan bisa disamakan kekuatan daripada nama suci dengan yagya. And to instruct a faithless person about the glory of holy name, Yang nomor 9, kesalahan nomor 9 adalah mengajarkan orang-orang yang tidak beriman tentang kemuliaan nama suci Tuhan. Yes. If some person don't have faith in holy name, we can firstly say, okay, take diksha, or you take this big bag, you chant Hare Krishna, because you don't have faith. Better give prasad, and he should take part in loud sankirtan, loud chanting. Yeah. Ketika kita bertemu kepada orang yang belum memiliki keyakinan terhadap nama suci atau Mahamantra Hare Krishna, jangan dipaksa dia untuk diberikan japa, kemudian dipaksa untuk diksha seperti itu. Ya, sebaiknya berikan saja dia prasad ataupun ikutkan dia di dalam mengucapkan nama suci ataupun kirtan yang beramai-ramai dengan suara yang keras. Yeah, he don't have faith, but you are forcing him. Okay, take initiation, you chant. He don't have faith. That's holy name. Then he will become offended.
Dan karena dia tidak memiliki keyakinan kepada nama suci, kita paksa dia, oh kamu harus berjapa, kamu harus mengambil diksa seperti itu. Tetapi karena dia tidak memiliki keyakinan terhadap nama suci, maka dia akan menjadi seorang yang melakukan kesalahan. Yeah. And then the last one, to not have a complete faith on holiness. If you don't have complete faith on holiness, this is also offense. Dan yang terakhir yang ke-10, ya, tidak memiliki keyakinan yang sepenuhnya terhadap pengucapan nama suci Tuhan. Yeah. And after hearing the glory of holiness, still you are continuing with attachment, betrayal attachment. That is also offense. Setelah kita setelah lama mengikuti mengucapkan nama suci ini, berusaha memahami nama suci ini, tetapi masih juga kita terikat dengan hal-hal yang bersifat material. Ini juga dijelaskan kesalahan. So, most of the time, due to our conditional nature, we commit two offenses. Most of the time. Sila Bhaktivinoda Thakur menjelaskan, sepanjang waktu kita sering melakukan dua jenis kesalahan ini. First one, pertama, inattentive chanting. When we are chanting, talking, mind is going here and there, feeling sleepy, many thoughts is coming. Inattentive chanting. Yang pertama adalah kita tidak memberikan perhatian yang khusus ketika kita mengucapkan nama suci itu. Kadang-kadang kita berjapa sambil kita ngobrol, kadang-kadang kita berjapa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Tidak memberikan perhatian sepenuhnya. And another one, material attachment. Even we are initiated, we know Krishna, everything is Krishna's, but still we have strong attachment. My son, my daughter, my wife, my money, my house, everything, minus. Dan yang kedua adalah kita memiliki begitu banyak kekuatan keterikatan yang sangat kuat terhadap dunia material ini. Meskipun kita sudah didiksa, kita sudah mengucapkan nama suci, mengerti banyak sastra seperti itu, tetapi masih juga kita terikat sekali dengan anak, istri, rumah, keluarga, seperti itu, harta. Itu juga kesalahan. So what you have said, if you are not committing other offenses, if you only committing one offenses, even you cannot get Krishna prayer. What is that offense? Inattentive chanting. If you become very serious, just focus your chant, then other offenses automatically you can avoid it. Yes, it's very important. Attentive chanting. Dan Bhaktivinoda Thakur menjelaskan, meskipun mungkin mustahil bagi kita mengikuti semua jenis kesalahan ini, tetapi kalau hanya satu saja kita serius, yaitu memberikan perhatian yang benar-benar serius ketika kita berjapa seperti itu, maka ke-10 jenis kesalahan yang lainnya pun akan bisa dinetralisir. Yes. So please, initiation means chanting holy name. If you don't chant holy name, we are initiated, we are not chanting Krishna Ram, then we cannot say, oh, he initiated devotee. Prabhupada said, if once you initiated and you are not chanting Krishna Ram, Prabhupada said, you are even not an animal. You are not even a man. You are less than an animal. Jadi diksa artinya mengucapkan nama suci. Jangan sampai ketika kita diksa, kita tidak mengucapkan 16 putaran kita seperti itu. Srila Prabhupada mengatakan, kalau kita sudah didiksa dan kita tidak mengucapkan nama suci, bahkan Anda bukanlah seorang manusia, bahkan Anda lebih buruk dari binatang. Yes. So never stop your chanting 16 hours. Dan jangan pernah berhenti atau menghentikan 16 putaran japa kita minimal. Even sometimes you are sick, you are very busy, you can finish your run, next day you have to finish. Walaupun saat ini kita sakit seperti itu dan sibuk sekali di hari ini, kalau kita tidak sempat besoknya kita harus bayar japa. Two things is very important in this session. One is prasada. Always take Krishna's arrangement. Prasada and chanting. Never stop chanting. Then everything is by Krishna's mercy. Everything Krishna is acting in your life. Di dalam diksa ini dua hal yang sama sekali tidak boleh dihindarkan. Pertama, makan Krishna prasada, makanan yang sudah dipersembahkan kepada Krishna. Dan yang kedua adalah mengucapkan nama suci Krishna, berjapa
Dan kalau kita melakukan kedua hal ini dengan serius, entah bagaimana Krishna akan membantu kita sehingga segala hidup kita akan menjadi dijamin dengan rohanian. Okay, now you may come to Mataji's Devte. Dan